Aku jarang banget lihat ada orang Indonesia yang ranking buku, terutama buku Terelie. Jadi karena aku pengen, dan aku kebetulan juga udah baca hampir semuanya, kali ini aku pengen bikin tier list atau ranking buku Terelie, tapi yang non-series. Dan aku mau minta maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang sependapat, karena ini murni berdasarkan apa yang aku suka. Jadi ini murni opiniku. Kalau misalnya kamu pengen menambahkan atau kayak kamu pengen beropini lain, kamu bisa langsung aja komen di kolom komentar dan aku bakalan berusaha buat menanggapi. Oke, kita bakalan mulai dari yang pertama, yaitu Hafalan Sholat Isya. Ini novel udah difilmin dan beberapa tahun yang lalu, bahkan pas waktu aku kecil aku sering banget nonton filmnya dan sangat menyentuh hati. Hafalan Sholat Isya bakalan aku langsung masukin ke grade karena ini emang sebagus itu. Tapi sebenarnya aku lupa aku udah pernah baca Hafalan Sholat Isya apa belum. Kayaknya udah pernah, tapi kayak kurang berbekas. Walaupun begitu, kembali lagi ini merupakan salah satu novel yang udah difilmkan, dan ini novel atau ini filmnya tuh aku suka banget. Setiap kali nonton aku pasti selalu nangis. Jadi langsung aja masukkan ke grid. Gimana sih caranya? Nggak bisa. Hafalan Sholat Isya kita masukin ke grid. Udah masuk ke grid. Selanjutnya ini ada Sunset Bersama Rosie. Sebenarnya ini cerita yang menurutku kayak kurang, karena aku kurang suka sama genre yang kayak gini. Jadi ini ceritanya ada si cowok, dia tuh suka sama si Rosie. Mereka tuh udah temenan lama, tapi si cowoknya nih pengen mengungkapkan perasaannya ke Rosie. Tapi karena dia nggak sempat, akhirnya dia keduluan sama cowok lain. Skip cerita, si Rosie udah punya 4 atau 3 anak. Ya akhirnya hidup bahagia di Bali bersama dengan suaminya. Tapi ada sebuah kejadian di mana mereka itu terkena insiden bom Bali yang menyebabkan suaminya si Rosie itu meninggal dunia. Dan entah kenapa si cowok ini akhirnya manfaatkan peluang ini untuk mendekati si Rosie. Sebenarnya hatinya itu kayak bimbang, tapi pada akhirnya kayaknya si cowok akhirnya bersama dengan Rosie. Dan si cowok ini kayak punya hubungan dinamika yang bagus dengan anak-anaknya si Rosie, tapi aku kurang suka karena ini ceritanya kayak ini kita langsung masukkan ke normal. Lanjut. Ayahku Bukan Pembohong, ini menurutku salah satu novel Terelie yang biasa aja. Ya, walaupun gitu aku baca ini kayak lumayan sedikit terhibur. Aku nggak bermaksud buat menjelek-jelekan, karena ini semuanya murni opini. Kalau misalnya kamu ada kayak beberapa hal yang pengen dibahas, langsung aja komen di kolom komentar dan aku bakal berusaha buat menanggapi. Ayahku Bukan Pembohong ini ceritanya tentang ayah yang dia itu bercerita tentang beberapa hal yang kayak kurang masuk di akal kepada anaknya. Dan anaknya pas saat itu kan masih kecil diceritainnya. Nah pas anaknya itu masih kecil, anaknya itu percaya. Tapi semakin lama, semakin dia besar, dia kayak ngerasa apa yang ayah ceritakan tuh kayaknya cuma dongeng belaka. Dan dia tuh kayak nggak pengen anaknya itu merasakan hal yang sama dengan dirinya, alias kayak ngerasa dibohongi sama kakeknya sendiri alias ayahnya. Tapi seperti yang ada dalam judul Ayahku Bukan Pembohong, pada akhirnya ayahnya emang bukan pembohong. Kita masukkan Ayahku Bukan Pembohong ke baca aja. Kalau kamu pengen merasakan yang namanya kesabaran, baca aja novel Moga Bunda Disayang Allah. Karena ini isinya tentang kesabaran. Jadi tokoh utama kita, cowok, dia itu merupakan orang yang terkenal dengan kayak dia tuh bisa mendidik anak. Jadi dia tugasnya tuh kayak mendidik anak yang kurang bisa menjadi bisa. Dan kebetulan sekali kita bertemu dengan tokoh kecil kita, namanya kalau nggak salah Melati. Melati itu kayak dia punya keterbatasan yang orang lain itu nggak punya, alias Melati itu buta terus tuli. Nah tugasnya si tokoh utama kita itu untuk membantu si Melati agar bisa kayak bersikap atau bisa lebih
bisa dikendalikan. Gimana ya bahasanya, aku takut kayak bisa lebih kayak memanusiakan manusia biar bisa lebih tapi si tokoh utama kita itu kayak punya trauma sendiri karena anak didiknya itu pernah ada yang meninggal dan dia kayak ngerasa dirinya itu nggak layak buat mendidik si Melati ini. Tapi karena ibunda dari si tokoh Melati kayak mohon tolong bantu aku nggak bisa lagi, cuma kamu yang bisa karena sebelumnya kamu pernah melakukan ini dan hasilnya bagus banget. Akhirnya si tokoh utama itu luluh dan mengajari si Melati. Pokoknya ini novel sedih banget. Kalau misalnya kamu pengen nangis, kamu boleh baca buku ini. Masukin ke normal. Sebenarnya moga bunda disayang Allah itu normal. Moga bunda disayang Allah itu lumayan mengenakan untuk dibaca. Kamu kalau misalnya suka yang sedih-sedih, kamu bakalan langsung suka. Sunset Bersama Rosie juga dia sebenarnya juga sedih-sedih. Ini kayaknya novel Terelie hampir semuanya ada unsur sedihnya nggak sih? Rasa ini bakalan sangat cocok di kamu kalau misalnya kamu menikmati yang namanya ini kayak remaja-remaja gitu, ada kisah percintaannya juga, dan ada unsur persahabatan. Jadi intinya ini tentang persahabatan dan juga cinta, dimana sahabatmu itu menyukai gebetanmu dan kamu bingung kamu mau bersikap kayak gimana. Ini bakalan cocok kalau kamu suka yang ringan dan kamu menikmati atau pengen flashback masa-masa indah remajamu, kamu bisa langsung baca ini aja. Karena aku kurang suka dengan tema yang kayak gini, aku bakalan masukin ke biasa aja atau oke ya. Aku masukin ke oke aja. Sebenarnya aku kayak terlalu cepet gitu gak sih buat nge-review ini, tapi aku takutnya malah nanti jadi spoiler. Aku berusaha buat nge-ranking tanpa memberikan spoiler. Ini sih oke, rasa udah masuk ke oke. Jadi kita bakal langsung lanjut ke Sesuk. Sesuk ini merupakan salah satu novel yang aku suka juga. Jadi mari kita bahas Sesuk. Kalau kamu udah lama ngikutin Terelie, kamu pasti bisa sadar kalau kebanyakan novel yang Terelie tulis itu kalau nggak persahabatan, keluarga, cinta, kasih sayang, atau hal yang penuh dengan unsur atau pembelajaran yang sangat-sangat menarik. Tapi kali ini Terelie bikin novel yang rodok biasa atau nggak biasanya Terelie tulis, yaitu Sesuk. Sesuk ini merupakan salah satu novel yang aku kaget, kok Terelie tumben nulis kayak gini. Ini ceritanya tentang keluarga yang mereka itu pindah ke rumah baru dan mereka menghadapi hal-hal yang tidak biasa. Banyak banget anomali-anomali yang ada di sekitar keluarga mereka saat mereka pindah ke rumah baru. Kayak burung-burung yang tiba-tiba aja mati, atau beberapa hal yang rodok gak masuk di nalar. Dan ujung-ujungnya ini sebenarnya bukan horor sih, tapi lebih kayak thriller. Dan aku suka dengan hal-hal yang bau-bau seperti ini. Jadi aku bakal langsung masukin Sesuk ke bagus. Lalu selanjutnya kita ada Harga Sebuah Percaya. Harga Sebuah Percaya ini juga novel lama yang Terelie tulis. Harga Sebuah Percaya aku bakal langsung masukin ke oke. Aku no comment buat Harga Sebuah Percaya. Baca aja. Selanjutnya ada Dia Adalah Kakakku. Ini novel keluarga yang membahas tentang keluarga dan berputar seputar keluarga. Kalau misalnya kamu pernah baca serial Anak Mama kayak Berlian, Eliana, Amelia, sama Pukat, kamu pasti bakalan suka dengan novel ini. Ini ceritanya tentang kakak yang berkorban segalanya untuk adik-adiknya. Dan ini novel bikin kamu nangis. Ini novel sedih lagi. Aku bakalan langsung masukin ke bagus. Selanjutnya ada Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Aku no comment, aku bakal masukin ke oke. Kenapa aku masukin ke oke? Karena Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah itu sebenarnya ceritanya bagus. Tapi aku capek buat bacanya. Kayak ini novel yang
bikin pembacanya itu maraton. Ini novel panjang banget, bahkan kalau misalnya kamu taruh bukunya dan kamu tiduran di atasnya, kamu bisa langsung tidur karena saking tebelnya. Kalau misalnya kamu suka yang tebel-tebel atau kamu suka yang slow burn, kamu pasti bakalan suka ini novel. Tapi aku kurang suka. Oke. Lalu selanjutnya kita ada Rindu. Rindu ini merupakan novel yang aku juga nggak nyangka ini ceritanya tentang apa. Ini ceritanya tentang perjalanan orang manasik haji. Bukan manasik haji, tapi perjalanan orang untuk melakukan ibadah haji. Dan ini zamannya atau latar novelnya itu kayak zaman dulu. Jadi ada beberapa hal yang kayak ada kolonialisme, tapi aku suka dengan ceritanya. Ceritanya itu kayak isinya tentang beberapa cerita oleh penghuni decknya atau penghuni kapalnya. Jadi kayak beragam cerita ada di sini. Aku bakalan langsung masukin Rindu ke Create. Selanjutnya ada Janji. Janji ini merupakan novel yang tebal juga, tapi aku suka dengan ceritanya karena ini kisahnya tentang anak pesantren yang mereka itu meneliti atau mencari tahu tentang tokoh yang disuruh dicari oleh gurunya. Kayak ini cerita tentang banyak banget syarat makna, dan ini menyenangkan untuk dibaca. Aku suka, aku bakal langsung masukin ke bagus. Selanjutnya ada Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Ini novel udah difilmin. Kebanyakan novel Terelie hampir rata-rata yang lama-lama itu udah difilmin ya. Rembulan Tenggelam di Wajahmu aku secara pribadi suka nggak suka. Ini vibe-nya mirip kayak Sunset Bersama Rosie. Sorry banget. Aku bakal langsung masukin ke normal. Selanjutnya ada Daun yang Satu Tidak Pernah Membenci Angin. Ini novel tipis yang bikin emosi naik karena ini kisahnya, jadi ini ceritanya tentang ada anak kecil yang dia itu disukai sama orang dewasa. Kamu pasti tahu ini arahnya mau kemana. Capek banget, aku bakal masukin ke oke. Sebenarnya ini bagus, tapi karena temanya kayak gitu, aku jadi kayak kurang suka. Humornya dapet banget, tapi sekali lagi karena ceritanya kayak gitu, aku jadi kurang suka. Selanjutnya ada Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Ini juga novel Terelie yang baru aja rilis. Kisahnya tentang mengkritik rezim. Jadi ini sedikit relate dengan kehidupan kita alias warga Indonesia. Dan kisahnya tentang tambang-tambang. Bisa ditebak ini merujuk ke arah mana. Ini novel yang mepet jurang. Aku masukin ke bagus karena aku suka dengan yang mepet-mepet jurang. Selanjutnya ada Tentang Kamu. Ini novel legend yang aku suka banget dari Terelie karena kisahnya itu menyedihkan, menyenangkan, membuat emosi kayak naik turun. Kisah tentang Sriningsih yang selalu berjuang dalam kehidupannya. Aku masukin ke Grit. Selanjutnya ada Hujan. Ini langsung aku masukin ke baca aja. Oke, itu dia beberapa novel yang udah aku tulis atau aku bikin tingkatannya. Kalau misalnya kamu rasa ada yang kurang atau beberapa hal yang kayak kurang mengenakan, kamu bisa langsung aja komen di kolom komentar dan aku bakalan berusaha buat menanggapi. Kalau misalnya mau diskusi, monggo di kolom komentar.